Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnita Putri ingin menjelaskan tentang 10 ayat yang berkaitan dengan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat yang kedua yaitu pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 yang berbunyi, Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, yang artinya, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Ayat yang ketiga yaitu pada Quran Surah Al-Mu'minun yang pada ayat ke-14 yang berbunyi, Summa halaqna nutfata alaqatan fahalaqnal alaqata mudghatan fahalaqnal mudghata idzaman faqazawna idzama rahman summa ansha'nahu halaqan akhara fatabarakallahu ahsanul halikin, yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik, di mana pada ayat 12 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Pada ayat 13 dijelaskan bahwa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma, dan air mani dari kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Kemudian ayat 14 menjelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging, dan akhirnya tumbuh berubah menjadi anak manusia sebagaimana telah disebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Ayat yang keempat yaitu pada Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 8 yang berbunyi, Inna fi dzalikal ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman. Pada Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 8 ini menjelaskan tentang apakah mereka itu mendustakan sedangkan mereka tidak memperhatikan bumi di mana kami menumbuhkan padanya semua jenis tanaman yang indah lagi berguna, yang tidak berkuasa menumbuhkannya kecuali Tuhan semesta alam. Sesungguhnya pada perkara ditumbuhkannya tanaman-tanaman di muka bumi benar-benar terkandung bukti-bukti petunjuk yang jelas tentang kesempurnaan kuasa Allah, dan kebanyakan manusia tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Zat yang maha perkasa atas segala makhluk, juga maha penyayang yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ayat yang kelima yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 24 yang berbunyi, Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, yang artinya, Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. Pada Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 24 ini menjelaskan tentang Musa menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama,
Tuhan yang mengutusku adalah Tuhan pencipta, pengurus, pemelihara langit dan bumi yang apa dan apa yang ada di antara keduanya, seperti benda-benda langit dan lainnya. Hal ini berbeda dengan dirimu hanya menguasai negeri Mesir dengan kekuatanmu. Aku katakan hal ini kepadamu dengan sebenar-benarnya jika kamu mempercayainya. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah Fir'aun mendengar kata Musa dan melihat sikapnya yang meyakinkan serta kesungguhannya menyampaikan dakwah terutama yang berhubungan dengan ketauhidan, yaitu supaya Fir'aun dan kaumnya menyembah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan mereka. Maka Fir'aun bangkit menentang. Ia bertanya dengan nada marah, "Wahai Musa, engkau mengaku sebagai Rasul Tuhan semesta alam. Apakah Tuhan semesta alam itu?" Fir'aun sangat heran dan merasa tersinggung atas pengakuan Musa tentang kekuasaan dan keesaan Allah, karena ia telah memproklamirkan kepada kaumnya bahwa dia satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam firman-Nya. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku." Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa jawaban Musa atas pertanyaan Fir'aun tentang Tuhan yang diakui Musa itu sebagai Tuhan yang mengutusnya untuk memudahkan pengertian Fir'aun tentang yang dinyatakan itu, maka Musa menjelaskan sebagian sifat-sifat yang menunjukkan kekuasaan Tuhan sesuai dengan maksud pertanyaan Fir'aun. Musa mengatakan bahwa Tuhan yang mengutusnya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang menjadikan matahari, bulan, bintang yang gemerlapan di langit, sungai-sungai, lautan, gunung, pohon, hewan, tumbuh-tumbuhan, angin, hawa, dan lain-lain yang ada di antara langit dan bumi. Kalau memang Fir'aun dan kaumnya adalah orang-orang yang berkepala dingin, berpikir sehat, dan memiliki hati yang terbuka, maka dengan jawaban Musa itu tentu ia akan percaya dan meyakini keesaan Allah. Ayat yang ke-6 yaitu pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 84 yang berbunyi, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun," yang artinya, katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 84 ini menjelaskan tentang katakanlah kepada orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan yang berbelok arah dari Allah kepada sesembahan lain, sebagian pemberian hujah kepada mereka melalui keyakinan yang mereka tetapkan dan akui, berupa tauhid rububiyah dan hak kepemilikan Allah atas tauhid itu secara prerogatif, atau ditunjukkan terhadap pengingkaran mereka terhadap tauhid uluhiyah dan ibadah, dan pemberian hujjah melalui penetapan mereka mengenai penciptaan segala makhluk yang besar, ditunjukkan pada pengingkaran mereka tentang menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, yang hal ini lebih mudah dilakukan daripada itu. Kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Maksudnya siapakah yang telah menciptakan bumi dan segala makhluk yang berada di atas permukaannya, berupa hewan, tumbuhan, benda mati, lautan, sungai, dan gunung, zat yang memiliki dan mengaturnya. Sesungguhnya bila engkau menanyai mereka tentang masalah itu, mereka pasti menyatakan Allah semata. Jika mereka mengakui ini, katakanlah kepada mereka, maka apakah kamu tidak ingat? Maksudnya, tidakkah kalian kembali kepada pengakuan bahwa Allah yang disembah, yang kalian sudah diingatkan oleh Allah, yang sudah dimaklumi bersama, sudah mapan dalam fitrah-fitrah kalian, yang mana sikap yang paling tepat berpotensi membunyikan pada waktu tertentu. Ayat yang ke-7 yaitu pada Quran surah Al-Anbiya ayat 32 yang berbunyi, "Waja'alna as-samaa'a saqfa mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun," yang artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya.
Pada ayat ini menjelaskan tentang Allah mengarahkan perhatian manusia kepada benda-benda langit yang diciptakannya sedemikian rupa sehingga masing-masing berjalan dan berada dengan teratur tanpa jatuh berguguran atau bertabrakan satu sama lainnya. Semua itu terpelihara dengan suatu kekuatan yang disebut daya tarik-menarik antara benda-benda langit itu, termasuk matahari dan bumi. Ini juga merupakan bukti yang nyata tentang wujud dan kekuasaan Allah, akan tetapi banyak orang yang tidak memperhatikan bukti-bukti tersebut. Ayat yang ke-8 yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 16 yang berbunyi wa alamat bin najmihum yahtadun, yang artinya dan Dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Pada ayat ini menjelaskan tentang Dia telah ciptakan tanda-tanda sebagai petunjuk jalan pada waktu siang berupa gunung-gunung, lembah dan wadi, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk jalan dan arah kiblat ketika malam hari. Ayat yang ke-9 yaitu pada Quran Surah An-Nahl ayat 3 yang berbunyi Halakas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusrikun, yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Quran Surah An-Nahl ayat 3 ini menjelaskan tentang Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Para hamba dapat mengambil petunjuk dengan keduanya tentang keagungan pencipta keduanya dan bahwasanya Dia satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Allah Maha Suci dan Maha Agung dari perbuatan syirik mereka. Ayat yang terakhir yaitu pada Quran Surah Al-Hijr ayat 16 yang berbunyi walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa sayyannaha lin-nasirin, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandanginya. Ayat ini menjelaskan tentang dan di antara bukti-bukti kuasa kami sesungguhnya kami telah menjadikan pada langit dunia tempat-tempat beredar planet-planet yang akan berputar padanya, dan dengan itu ketahui cara mencari petunjuk jalan dan waktu, musim subur dan musim kekeringan, dan kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang bagi orang-orang yang melihatnya, memperhatikan dan kemudian mengambil pelajaran darinya.